Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, dinamika politik pilkada di Banten ini sangat dinamis. Mantap ini. Terkait dengan sosok Airin yang kemarin dideklarasikan, dicalonkan menjadi gubernur di Provinsi Banten oleh PDIP. Hari ini Airin juga dicalonkan oleh Partai Golkar sebagai calon gubernur yang sama. Padahal sebelumnya, sebelum PDIP mengusung Ibu Airin, Golkar dukungannya berbeda, yakni bersama dengan partai yang lain dengan calon yang berbeda, bareng dengan koalisi Kim Plus gitu ya. Ini dinamis ini. Ini yang siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, ini akan sangat bergantung seperti apa, bagaimana cara mensikapinya, baik dari sisi Golkar maupun dari sisi PDIP. Tapi kalau dari sisi Airin jelas menguntungkan, karena tentu saja dengan diusung oleh Golkar yang merupakan rumahnya sendiri ya, karena Bu Airin adalah kader Partai Golkar Tulen. Ditambah dengan PDIP tentu semakin peluang untuk menangkannya semakin besar, semakin bagus kalau dari sisi Bu Airin. Nah yang menjadi persoalan ini adalah sekarang adalah partai PDIP sendiri. Ini bagaimana cara mensikapinya itu sangat bergantung dari PDIP di dalam mensikapi fakta dinamika politik di Banten hari ini. Kalau pola pikirnya atau setting pikirannya positif, bukan politik ansih, mestinya alhamdulillah ya, mestinya bersyukur karena tentu saja sebagai pendukung pertama, pendeklarasi pertama terhadap Ibu Airin walaupun bukan kadernya menjadi calon gubernur Banten, PDIP mestinya berterima kasih. Menjadi semakin kuat kan kemenangannya Ibu Airin dan Mas Ade gitu ya, yang merupakan kader PDIP. Tapi kalau kemudian cara memandangnya berbeda dari sudut persaingan politik saja, mungkin hasilnya berbeda. Mungkin sikapnya berbeda, mungkin kurang ajar Golkar. Kurang ajar ya. Katanya kemarin nggak mau dukung. Setelah saya dukung, setelah saya deklarasikan, malah sekarang diambil lagi. Ini kamu menjebak saya bagaimana bisa begitu? Kalau cara pandangnya berbeda. Nah, tinggal sekarang PDIP mau seperti apa mensikapinya ya terserah PDIP saja gitu. Mau dari sudut kacamata persaingan politik ansih atau dari sisi positif, yang penting kadernya menang, toh sudah dideklarasikan lebih awal gitu. Nah, ini tergantung framing politik masing-masing. Kalau menurut saya sih yang menang banyak ya Bu Airin dan Golkar. Gitu ya. Karena bagaimanapun Bu Airin kader Golkar murni gitu ya, diusung oleh partainya sendiri kan jauh lebih mantap dia, di lapangan juga lebih kuat, lebih fresh, lebih mantap di dalam berkampanye. Dia tidak perlu harus pakai ganti baju merah kan begitu. Ya dia kader Partai Golkar Tulen kok. 2 periode menjadi wali kota di Tangerang Selatan dari Golkar. Tiba-tiba harus berganti baju merah kan ya mesti cara orang Banyumas yang kodisit ya dimensi menyakiti banyak orang gitu ya. Oke, ini saya baca beritanya, mbok dikira saya bohong ya. Nah, tentu saja ketika nanti misalkan Ibu Airin terpilih menjadi gubernur Banten atas koalisi Golkar dan PDI itu ya, tentu saja kejadian-kejadian tidak mengenakan seperti kemarin di kantor PDIP ketika Ibu Megawati nunjuk-nunjuk dengan nada yang keras terhadap Ibu Airin, itu tidak mungkin dan tidak boleh terjadi lagi. Karena bagaimanapun yang ngusung Bu Airin menjadi gubernur bukan hanya PDIP, tapi juga Partai Golkar. Sehingga tidak bisa bebas Ibu Mega harus ngatur-ngatur Ibu Airin sekehendak hatinya. Tapi kalau seandainya hanya PDIP yang mencalonkan Ibu Airin, tentu saja konsekuensinya Ibu Airin harus patuh tunduk terhadap apa yang diinstruksikan oleh sang Ibu Mega ini. Tapi hari ini
ketika Ibu Airin dicalonkan juga oleh partainya sendiri, Golkar, maka tentu saja tidak bisa, karena ada partai Golkar. Loh, ini kader saya kok, Ibu Airin kader saya membesarkan Ibu Airin gitu. Dari nol sampai hari ini gitu. Nggak bisa ditunjuk-tunjuk di perintah-perintah begitu, kan begitu. Itu minusnya bagi PDIP dan plusnya bagi Golkar. Ini ya beritanya ya, resmi Golkar kini usung Airin Rahmidiani Ade Sumardi di Pilgub Banten. Ini baru ini, hari Selasa ini 27 Agustus pagi ini ya. Partai Golkar resmi mendukung bakal pasangan Airin Rahmidiani dengan Ade Sumardi untuk Pilgub Banten. Airin Ade Sumardi didukung oleh Partai Golkar dan PDIP di Pilgub Banten. Untuk Provinsi Banten yang pasti teman-teman tunggu yang dari kemarin, memang ini prosesnya panjang. Memang barang bagus itu, pasti itu memang banyak yang minta, barang bagus. Bahasanya Pak Bahlil. Kata Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia di kantor DP Golkar, Jakarta Barat dari Selasa ini. Bahlil menilai kurang pas bila Golkar tak mengantarkan Airin berlaga di Pilgub Banten. Padahal menurutnya Golkar merupakan rumah bagi Airin. Yes, betul. Partai Golkar menyerahkan B1 strip KBK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten yaitu Ibu Airin dan dari Partai Golkar dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi Imbuh Bahlil. Jadi 50-50 lah ya. Ya, tetap Airin dan tetap wakilnya adalah Ade Sumardi. Kalau nggak salah ketua DPD Partai PDIP Banten. Jadi saya kira tidak ada alasan juga untuk terlalu sakit hati bagi PDIP ya, karena tetap wakilnya dari PDIP. Golkar sebelumnya resmi mengusung Andra Soni Dimyati Natakusumah sebagai bakal cagup dan cawagup Banten. Bahkan Andra Dimyati telah menerima formulir B1 KWK dari Golkar sebagai salah satu syarat pencalonan ke KPU Banten. Formulir B1 KWK diserahkan langsung oleh Ketum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia ke Andra Soni Dimyati. Oke, itu sebelumnya ya. Jadi sebelumnya. Jadi yang menjadi berkurang dukungannya adalah koalisinya ini Andra Soni Dimyati dari Kim ya. Berkurang oleh Golkar karena kemudian hari ini Golkar mendukung Airin. Oke, tapi saya kira oke lah ya. Itulah dinamika politik gitu ya. Dinamika politik. Dan ini sekali lagi khususnya bagi Ibu Airin sendiri dan juga bagi Partai Golkar, ini tentu saja hal yang sangat menguntungkan, terutama bagi Ibu Airin, karena dia akan bisa lepas dari tekanan psikologis untuk tidak lagi bisa ditunjuk-tunjuk dan diinstruksi-instruksi perintah oleh Ibu Mega dari PDIP. Kalau yang ngusung juga Partai Golkar, karena ya rumahnya, dan Ibu Airin akan lebih pede ketika berjalan di lapangan berkampanye, begitu juga ketika menjadi gubernur, karena tetap merasa menjadi sebagai kader Golkar. Tapi kalau kayak kemarin kan beda, makanya kemarin kan Ibu Airin ketika ditanya mau jadi kader partai PDIP bangga kan nggak jawab, ya tentu dia berpikir 10 tahun dibesarkan Golkar tiba-tiba. Dan ini solusi yang baik saya kira, solusi yang baik saya kira buat Ibu Airin, buat Partai Golkar khususnya. Ya, iyalah. Apa rela Partai Golkar ketika melihat kadernya sendiri diperintah-perintah, ditunjuk-tunjuk oleh partai yang lain, kan saya kira nggak mungkin. Makanya keputusannya beralih kepada Ibu Airin, menurut saya keputusan yang bijak, menyelamatkan Golkar, menyelamatkan Ibu Airin dari cengkraman pihak tertentu. Dan bagi PDIP, berpikirlah yang positif. Menurut saya ini justru menguntungkan ya kalau kita berpikir dari sisi positif, nggak usah sisi negatif. Karena tentu saja kannya pasangan Ibu Airin Pak Ade ini menjadi lebih besar kemenangannya ketimbang yang lain, karena didukung tambah dukungan dari gerbong Partai Golkar di Banten. Nah itu kan lebih kuat, lebih bagus. Kalau melihatnya perspektifnya begitu, tentu fine saja, nggak ada masalah. Tapi kalau cara pandangnya, perspektifnya lain ya, political bisa negatif. Kurang ajar, kamu menjebak saya ya Ibu Airin. Ya, kalau negatif cara pandangnya begitu, kurang ajar, ini Golkar ya menjebak saya. Kemarin pura-pura nggak mau, setelah saya calonkan sekarang ikut-ikutan mencalonkan, sekarang ikut.
Aduh, ini yang pusing adalah PDIP. Kita belum tahu nih sikap PDIP terbaru pasca Ibu Ayrin juga dicalonkan oleh Partai Golkar. Belum tahu, secara jari belum ada tanggapan komentar dari PDIP. Ini seperti apa? Ini mudah-mudahan tidak beralih dukungan ya. Mudah-mudahan tidak beralih, tidak mengganti dukungannya kepada yang lain. Mudah-mudahan. Jadi biar Ibu Ayrin tambah kuat ya. Bagaimanapun lebih dulu PDIP mencalonkan Ibu Ayrin. Walaupun bukan kader partainya. Oke. Nah, fenomena ini tentu kalau dari sisi politik negatif ya, ini menambah kegalauan PDI. Kalau di DKI Jakarta, urung genah, Arab jauh siapa ya Ahok apa Anies, tambah lagi tragedi politik dalam tanda petik ya, dinamika politik di Banten ini. Aduh, ini kalau nggak ususnya tawa cara orang Banyumas, nak odole ora tawa ke mumet ke stres, pusing jadinya. Tapi kalau odole tawa berpikir lapang dada terbuka, disyukuri saja beres. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.